Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Kapanpun kalian menonton video ini. Dalam video ini kita akan membahas mengenai larutan. Tentu kita sudah sering mendengar istilah ini, larutan. Nah, apakah yang disebut dengan larutan? Apa arti sebenarnya dari sebuah larutan? Nah, ternyata larutan ini adalah didefinisikan sebagai campuran homogen. Nah, di sini ada dua kata, ada campuran dan ada kata homogen. Nah, campuran ini artinya apa? Artinya larutan itu terdiri minimal dari dua komponen. Nah, jadi komponennya bisa dua atau bisa lebih, tapi minimal harus ada dua. Nah, minimal suatu larutan itu harus mengandung zat terlarut. Ini biasanya yang jumlahnya lebih sedikit. Nah, dan komponen yang keduanya adalah zat pelarut. Ini biasanya jumlahnya relatif lebih banyak. Nah, zat terlarut ini biasanya diberi istilah solute, sedangkan zat pelarut disebutnya solvents. Nah, jadi minimal larutan itu terdiri dari dua komponen, zat terlarut dan pelarut. Bisa lebih dari dua, bisa saja. Nah, di sini juga ada istilah bahwa larutan itu bersifat homogen. Nah, apa artinya bersifat homogen? Homogen ini artinya adalah kita tidak bisa lagi melihat bidang batas antara komponen-komponennya. Nah, maksudnya bidang batas bagaimana? Misalkan, pernah kan kita mencampurkan air dan minyak? Nah, air dan minyak itu nanti tidak akan pernah menjadi satu. Kita masih bisa melihat bidang batas antara air dan minyak. Nah, campuran yang seperti ini tidak disebut campuran homogen. Ini disebutnya campuran heterogen. Nah, yang disebut larutan ini adalah campuran yang tidak terlihat lagi bidang batasnya. Nah, yang kedua, arti homogennya adalah larutan itu sifatnya sama di seluruh bagian. Maksudnya gimana? Kalau kita punya larutan, misalnya dalam satu gelas, kalau kita ambil sampelnya dari dasar gelas maupun dari permukaan gelas, nah sifatnya tetap sama. Nah, itu bisa kita sebut larutan. Nah, untuk memperkaya pengetahuan kita mengenai larutan, ternyata larutan itu tidak hanya cair. Larutan itu ternyata bisa berwujud padat, bisa pula berwujud gas. Nah, memang yang akan banyak kita bahas adalah larutan yang bentuknya cair. Nah, seperti apa sih larutan yang bentuknya padat? Larutan yang bentuknya padat contohnya adalah paduan logam atau aliase logam. Kadang disebut juga alloy bahasa Inggrisnya. Nah, pasti semuanya pernah mendengar istilah perunggu atau bronze. Perunggu ini adalah campuran atau aliase logam tembaga dan timah. Atau mungkin pernah juga kalian mendengar istilah kuningan atau brass. Kalau di orkestra suka ada tuh brass section. Jadi ada sekelompok orang yang main alat tiup. Alat tiupnya itu terbuat dari kuningan atau dari brass. Jadi warnanya memang kekuningan. Nah, itu adalah paduan logam, tembaga, dan seng. Selain itu mungkin kita juga cukup sering mendengar istilah ini, stainless steel atau disebut baja. Nah, baja ini adalah paduan dari besi, nikel, dan krom. Nah, ini mungkin bisa jadi ditambahkan zat yang lain, ditambahkan unsur yang lain. Jadi nanti tergantung, karena stainless steel itu tidak hanya satu jenis. Nah, berikutnya larutan yang wujudnya gas, itu contohnya adalah paling gampang adalah udara kita sendiri. Udara yang ada di ruangan tempat kita berada. Nah, kita tahu dalam udara ini 80%, 78 hingga 80% kan katanya mengandung nitrogen, kemudian oksigennya kurang lebih 20%,
Nah, sisanya gas-gas lain, termasuk di situ ada gas mulia juga dengan persentase yang sangat kecil. Nah, yang ketiga, wujud larutan yang akan kita pelajari adalah larutan yang bentuknya cair. Nah, ini yang mungkin lebih familiar ya, kita tahu yang disebut larutan itu bentuknya cair. Nah, untuk selanjutnya kita akan memfokuskan belajar pada larutan yang wujudnya cair. Nah, mari kita mengingat kembali pelajaran mengenai ikatan kimia yang sudah lalu. Kita sudah belajar bahwa ada 2 jenis ikatan yang kita pelajari, 3 sebenarnya. Ada ikatan ion, atom-atom yang berikatan ion itu nanti akan membentuk senyawa ion. Sedangkan atom-atom non-logam itu nanti akan membentuk senyawa kovalen. Seperti kita ketahui, senyawa kovalen itu ada 2 macam, ada kovalen yang polar atau yang bentuk molekulnya tidak simetris, dan ada yang bentuk molekulnya simetris, kita sebut senyawa kovalen nonpolar. Nah, selain itu ada senyawa yang terbentuk dari ikatan logam atau terdiri dari logam-logam. Nah, itu kita sebutnya senyawa logam. Di pelajaran yang lalu, kita sudah mempelajari bahwa senyawa ion ini menghantarkan listrik dalam bentuk lelehan dan larutan. Jadi lelehan dan larutannya bersifat konduktor atau menghantar listrik. Sedangkan senyawa kovalen polar itu hanya menghantarkan listrik dalam bentuk larutannya. Sementara senyawa kovalen nonpolar itu sama sekali tidak menghantarkan listrik dalam wujud apapun. Nah, sedangkan kalau senyawa logam ini biasanya menghantarkan listrik dalam wujud padat, cair maupun larutan atau dalam bentuk paduan logam. Nah, berangkat dari sini nanti kita akan membahas kenapa sih suatu senyawa bisa menghantarkan listrik dalam bentuk lelehan. Kenapa suatu senyawa dapat menghantarkan listrik dalam bentuk larutan. Nah, untuk itu nanti kita akan mempelajari, ini sebenarnya teorinya berawal dari teori atau penelitian dari seorang berkebangsaan Swedia yang bernama Arrhenius. Nah, dia meneliti ternyata ada larutan yang menghantarkan listrik, ada pula larutan yang tidak menghantarkan listrik. Nah, cara menguji suatu larutan itu menghantarkan listrik atau tidak, ini biasanya bisa diuji dengan 2 cara. Yang pertama uji gelembung, yang kedua uji nyala lampu. Nah, mungkin ini kalau untuk uji nyala lampu udah ada tuh ininya, perangkatnya. Kalian bisa cari tahu, search aja uji elektrolit atau uji nyala lampu. Nah, itu pasti banyak sekali informasi yang bisa didapat di situ. Nah, salah satu cara paling sederhana untuk menguji bahwa suatu larutan itu menghantarkan listrik atau tidak, kita bisa melakukan seperti ini nih. Misalkan kita punya gelasnya kita isi larutan, berarti minimal harus ada 2 komponen ya. Nah, misalkan kalau kita masukkan larutannya itu dengan pelarut air dan zat terlarut garam dapur misalnya. Nah, garam dapur itu dia larut dalam air. Nah, kemudian kita gunakan baterai di sini. Baterai biasa aja yang sering kita pakai. Kemudian kita gunakan bisa kita gunakan aluminium foil yang dililit-lilit atau dilipat-lipat. Kemudian kita celupkan ke situ. Nah, begitu dicelupkan, nanti kita tunggu beberapa detik. Nanti di sini akan muncul gelembung-gelembung. Nah, ini namanya uji gelembung. Kalau larutan yang kita uji adalah elektrolit atau larutan yang menghantar listrik, maka nanti akan timbul gelembung di sini. Nah, jadi di sini kita bisa menguji bahwa suatu larutan itu menghantarkan listrik atau tidak dengan adanya gelembung. Tapi bisa juga kita menggunakan perangkat alat uji nyala. Biasanya perangkatnya sudah jadi, ini terdiri dari rangkaian listrik yang dirangkaikan dengan sebuah lampu, kemudian ada saklar on off-nya. Nah, biasanya di sini nanti bisa jadi dihubungkan dengan larutan. Jadi misalnya di sini, nah di rangkaiannya dihubungkan dengan batang karbon misalnya.
Terus kemudian dicelupkan ke larutan di sini. Saya agak susah menggambarkan larutan ya, kalau di pinggir mungkin agak nggak masuk akal, jadi saya tuker ya. Nah, larutannya mungkin lebih masuk akal kalau di sebelah kanan. Nah, di sini aja saklarnya, saklar on off-nya. Jadi nanti bisa dibuka tutup, ini maksudnya. Nah, bagian larutannya saya pindah ke sini. Misalnya di sini rangkaian listriknya dihubungkan ke batang karbon. Batang karbon itu menghantarkan listrik. Kemudian kita uji, di sini kita celupkan ke larutan. Nah, kalau tombol atau saklar on-nya dinyalakan, kalau larutan ini menghantarkan listrik, maka lampunya akan terlihat menyala. Nah, itu pertanda bahwa larutan yang kita uji menghantarkan listrik, atau larutannya disebut larutan elektrolit. Nah, kalau lampunya tidak menyala, berarti larutan itu tidak menghantarkan listrik. Kalau nyalanya redup, nah itu berarti larutannya kurang baik menghantarkan listrik. Nah, dari sini jadi kita berkesimpulan bahwa larutan itu ternyata ada yang menghantarkan listrik, kita sebut sebagai larutan elektrolit. Nah, ada juga larutan yang menghantarkan listrik tapi tidak terlalu kuat, jadi kita bagi dua saja. Jadi ada larutan elektrolit kuat, ada larutan yang menghantarkan listrik tapi lemah, kita sebut atau kita golongkan larutan elektrolit lemah. Dan ada larutan yang sama sekali tidak menghantarkan arus listrik, itu kita akan sebut larutan non-elektrolit. Nah, kalau diuji larutan elektrolit kuat ini biasanya menghasilkan gelembung dengan uji yang pertama tadi. Di sekitar elektrodenya atau di sekitar tadi aluminium foil yang dilipat itu muncul gelembung. Nah, kalau larutan elektrolit lemah, gelembungnya juga masih bisa kita lihat. Jadi masih menghasilkan gelembung. Sedangkan pada larutan elektrolit ini tidak ada gelembungnya. Nah, kalau kita uji dengan uji nyala, larutan elektrolit itu akan menghasilkan nyala lampu yang tadi yang menggunakan rangkaian listrik. Kalau elektrolit lemah ya ini mungkin redup atau mungkin kadang juga tidak menyala, tapi kita tetap bisa melihat gelembungnya. Nah, kalau larutan non elektrolit ini biasanya sama sekali tidak ada nyala lampu yang teramati. Nah, kenapa suatu larutan bisa menghantarkan listrik dan ada larutan yang lain yang tidak menghantarkan listrik? Nah, ini dijelaskan oleh teori Arrhenius tadi. Ternyata kenapa suatu larutan bisa menghantarkan listrik? Itu terjadi karena larutan itu terurai menjadi ion-ion. Nah, saya pakai contohnya di sini adalah senyawa kovalen nih, senyawa HCl. HCl ternyata walaupun dia senyawa kovalen, kalau dia dilarutkan dalam air, dia terurai menjadi ion-ionnya. Dia terurai menjadi ion H+ dan ion Cl-. Dia terurai menjadi 2 ion. Nah, kalau kita punya senyawa ionik, contohnya saya ambil contoh senyawa garam dapur, ini juga terurai menjadi ionnya. Nah, makin banyak ion yang dihasilkan, maka larutan itu akan makin baik menghantarkan listrik, sifat elektrolitnya akan makin kuat. Nah, sementara kalau kita punya larutan gula, misalnya larutan glukosa C6H12O6, nah larutan ini, molekul ini tidak mengalami penguraian atau tidak mengalami ionisasi. Dia tidak terurai menjadi ion. Makanya C6H12O6 ini tidak menghantarkan listrik. Kita bisa menguji nih. Kalian boleh coba di rumah menguji pakai metode yang ini. Yang pertama, jadi gunakan batu baterai, kemudian tempelkan aluminium foil di sebelah kanan dan di sebelah kirinya, di kutub positif dan kutub negatifnya. Nah, kemudian kalian tunggu, tidak akan muncul gelembung di situ. Kalau airnya air garam baru muncul. Nah, jadi kesimpulannya kenapa suatu larutan bisa menghantarkan listrik? Nah, ini terjadi karena larutan-larutan tersebut terurai menjadi ion. Nah, kalau kita ketahui di bab sebelumnya, kenapa sih muncul ion positif dan ion negatif? Nah, ini terjadi karena elektron yang berpindah.
ion positif itu terjadi karena elektron meninggalkan atom netralnya, sedangkan ion negatif terbentuk karena suatu unsur menerima elektron. Jadi di sini ada transfer elektron. Dan ingat, arus listrik itu sebenarnya adalah arus atau pergerakan elektron. Walaupun sebenarnya menurut kesepakatan arus listrik itu dianggapnya arus proton, padahal sebenarnya yang berpindah adalah elektron. Kita ingat ukuran elektron itu sangat kecil. Nah, jadi kesimpulannya larutan bisa menghantarkan listrik kalau dia terurai menjadi ion-ionnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah seluruh larutan terurai menjadi ion? Tentu tidak. Nah, biasanya yang terurai menjadi ion itu hanyalah larutan-larutan yang mempunyai ikatan ionik di dalamnya atau ikatan kovalen polar. Nah, jadi yang termasuk larutan elektrolit itu biasanya larutan yang memiliki ikatan ion atau ikatan kovalen polar. Nah, intinya karena dia terurai menjadi ion. Nah, apakah seluruh larutan itu terurai seluruhnya? Atau apakah seluruh larutan itu larutan ionik dan larutan kovalen polar itu terurai seluruhnya? Ternyata tidak. Nah, larutan-larutan yang terurai seluruhnya itu kita sebut larutan elektrolit kuat karena dia terurai menjadi banyak sekali ion. Nah, yang termasuk elektrolit kuat itu hanya yang pertama kelompok asam kuat. Dia terurai seluruhnya menjadi ion-ionnya. Yang termasuk asam kuat adalah asam klorida, asam bromida, asam iodida, kemudian asam nitrat, asam perklorat, dan asam sulfat. Nah, larutan-larutan ini merupakan larutan kovalen polar yang terurai seluruhnya. Jadi larutan-larutan asam ini seluruhnya terurai. Jadi kalau HCl dilarutkan dalam air, seluruh HCl itu terurai menjadi ion H+ dan ion Cl-. Begitu juga dengan asam bromida. Ini terurai seluruhnya menjadi ion hidrogen dan ion bromida. Nah, bagaimana dengan asam-asam lain yang tidak termasuk di sini? Misalnya asam cuka. Asam cuka kan tidak ada di sini. Nah, asam cuka itu termasuk elektrolit lemah karena dia tidak seluruhnya terurai menjadi ion-ionnya. Nah, untuk lebih lanjut nanti kita akan pelajari ini di materi asam dan basa di materi kelas 11. Nah, kalau H2SO4 ion H-nya ada 2 nih per molekul. Nah, tadi saya sebut ada juga asam yang tidak terurai seluruhnya. Nah, contohnya adalah kita bisa lihat contohnya adalah asam fluorida. Nah, asam fluorida ini tidak terurai seluruhnya menjadi ion-ionnya. Nah, ini pada suhu rata-rata, suhu ruangan, kurang lebih asam fluorida itu hanya terurai sebanyak 1%-nya. Jadi kalau misalnya kita punya misalkan 1000 molekul asam fluorida di awal reaksi, nah ternyata yang terurai menjadi ion-ionnya itu hanya 1%-nya. Kita hitung aja 1/100 dikali 1000 molekul. 1/100 kali 1000 molekul berarti 10 molekul ya. Jadi hanya 10 molekul yang terurai membentuk ion-ionnya. Nah, jadi nanti di akhir campuran kita masih mendapatkan 990 molekul HF masih dalam bentuk molekul. Lalu kita akan dapat 10 ion H+ dan 10 ion F-. Kalau kita punya 1000 molekul HF. Nah, di sini kita bisa menghitung derajat ionisasinya, lambangnya adalah alfa. Derajat ionisasi itu didefinisikan sebagai jumlah dari senyawa yang terurai, di sini 10 molekul yang terurai, dibandingkan terhadap jumlah mula-mulanya. Mula-mulanya 1000 molekul. Nah, kalau kita hitung ini jadi hasilnya 1/100 atau 1%. Nah, kurang lebih asam fluorida itu terurai sebanyak 1% pada suhu ruang. Nah, ini terjadi juga pada asam lemah yang lain. Jadi, intinya
senyawa-senyawa asam yang termasuk asam kuat ini akan terurai 100%. Jadi kalau kita punya HCl X molekul, kita akan mendapat H+ dan Cl- juga sebanyak X molekul. Tapi kalau kita punya asam lemah, contohnya asam fluorida, nah ini tergantung nih, nanti kita harus lihat lagi literatur dia terurainya berapa persennya atau derajat ionisasinya berapa persen. Kita bandingkan saja jumlah yang terurai dibanding jumlah mula-mulanya. Kalau kita anggap ini keadaan mula-mula, ini keadaan waktu dia bereaksi setelah dilarutkan dalam air, dan ini keadaan sisanya. Nah, maka yang disebut derajat ionisasi itu adalah jumlah yang bereaksi atau yang terurai dibagi jumlah mula-mula. Nah, yang termasuk asam kuat itu hanya 6 asam yang ada di sini. Nah, selebihnya seluruh asam yang ada, asam apapun yang nanti mungkin disebut, itu selebihnya tergolong asam lemah dan kita kategorikan sebagai elektrolit lemah. Jadi dia tidak terurai seluruhnya. Ada juga yang menyebut bahwa elektrolit lemah itu memiliki derajat ionisasi antara 0 hingga 1 atau 100%. Nah, ini adalah derajat ionisasi elektrolit lemah. Nah, yang termasuk elektrolit kuat berikutnya selain asam kuat adalah basa kuat. Nah, ini adalah basa-basa yang terurai seluruhnya. Yang termasuk basa kuat itu adalah natrium hidroksida, kalium hidroksida, kemudian barium hidroksida, BaOH 2 kali, kemudian kalsium hidroksida, walaupun ini kelarutannya tidak terlalu banyak, dan strontium hidroksida. Nah, seluruh basa yang ada di sini ini terurai seluruhnya menjadi ion-ionnya. Ini termasuk elektrolit kuat karena seluruhnya terurai menjadi ion. Ion yang dihasilkannya banyak, jadi daya hantar listriknya juga baik. Daya hantar listriknya kuat. Nah, bagaimana dengan basa-basa lain yang tidak disebut di sini? Nanti kan mungkin saja kita menemukan MgOH 2 kali atau mungkin MnOH 3 kali, AlOH 3 kali. Nah, seluruhnya itu termasuk elektrolit lemah. Jadi yang termasuk elektrolit kuat hanya ini. Nah, ini terurai seluruhnya. Sedangkan bagaimana kalau kita misalnya punyanya aluminium hidroksida? Nah, ini dia terurai juga menjadi ion-ionnya tapi tidak seluruhnya. Jadi mungkin kalau kita punya di awal 1000 molekul AlOH 3 kali, nah nanti di akhir kita masih mendapatkan AlOH 3 kali dalam bentuk molekulnya. Mungkin kita anggap saja misalkan kita masih punya 999 molekul dan kita hanya punya sekian molekul ion-ionnya. Nah, ini nanti tergantung dari derajat ionisasinya. Yang jelas derajat ionisasinya itu antara 0 hingga 1%. Nah, berikutnya kita juga bisa mengkategorikan elektrolit kuat itu salah satunya adalah senyawa garam-garam. Nah, garam-garam ini adalah senyawa yang terdiri dari kation dan anion, tapi kationnya bukan H+ dan anionnya bukan ion OH-. Sebagai contoh, misalnya kita punya NaCl atau kita punya magnesium nitrat. Nah, untuk sementara kita kategorikan seluruh senyawa yang terurai jadi kation dan anion, tapi kationnya bukan H+ dan anionnya bukan ion OH-, ini sebagai elektrolit kuat. Nah, kira-kira sampai di sini sudah oke. Jadi apa saja yang kita sudah pelajari di video ini? Kita mempelajari mengenai larutan. Kita ulang dulu, larutan itu apa? Larutan itu campuran homogen. Kalau campuran jadi artinya komponennya lebih dari satu, minimal harus terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Kemudian homogen jadi artinya tidak ada bidang batas antara zat terlarut dan pelarutnya, sifatnya sama di seluruh bagian. Nah, larutan itu bisa wujudnya padat,
contohnya aliase logam, atau bisa wujudnya gas, contohnya udara kita, atau kalau kita punya tabung gas oksigen itu kan sebenarnya isinya oksigennya hanya 18-20%, sisanya campuran yang lain. Nah, kita akan mengkhususkan membahas larutan yang bentuknya cair di sini. Nah, latar belakang kita membahas mengenai larutan adalah bahwa kita tahu bahwa senyawa ion dan senyawa kovalen polar itu menghantarkan listrik. Kalau senyawa ion dia menghantarkan listrik dalam bentuk lelehan dan bentuk larutannya, dalam bentuk cair dan dalam bentuk campurannya dengan pelarut. Sedangkan kalau senyawa kovalen polar kita hanya melihat yang menghantarkan listrik itu hanya yang wujudnya larutan. Nah, kenapa suatu larutan bisa menghantarkan listrik? Salah satu cara menguji daya hantar listrik ke larutan adalah dengan uji nyala dan uji gelembung. Ini ya, udah tadi dijelaskan. Nah, ternyata menurut Arrhenius, sifat elektrolit larutan itu muncul karena larutan-larutan, sebagian larutan itu terurai menjadi ion. Ada ion plus dan ada ion min, ada transfer elektron di situ. Sehingga arus listrik yang adalah arus elektron bisa ikut dihantarkan di situ. Nah, larutan akhirnya dibagi menjadi 3 macam. Larutan yang menghantarkan listrik dengan kuat, larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan larutan yang sama sekali tidak menghantarkan arus listrik. Kita menyebutnya larutan non-elektrolit. Nah, biasanya yang termasuk elektrolit kuat itu adalah asam kuat. Hanya ada 6 nih asam kuat. Terurai seluruhnya. Selebihnya selain 6 asam ini kita golongkan asam lemah. Asam lemah itu penguraiannya tidak 100%. Jadi alfanya atau derajat ionisasinya antara 0 hingga 1. Kemudian yang tergolong lagi elektrolit kuat adalah basa kuat. Basa kuat yang diakui juga hanya ada 5 ini. Ini terurai seluruhnya. Selebihnya kita sebut basa lemah. Contohnya ALOH 3 kali di sini dan masih banyak basa-basa yang lain. Derajat ionisasinya antara 0 hingga 1. Nah, sementara larutan garam-garam, apa ini garam? Garam ini adalah larutan ionik yang terdiri dari kation dan anion, tapi kationnya bukan H+ dan anionnya bukan OH-. Nah, itu digolongkan sebagai senyawa elektrolit kuat untuk sementara ini. Jadi kalau kita simpulkan, larutan elektrolit kuat itu selain dia menghantarkan listrik dengan kuat, menghasilkan gelembung dalam uji gelembung, menghasilkan nyala dalam uji nyala, kita juga bisa mendefinisikan bahwa larutan elektrolit kuat adalah larutan yang terurai seluruhnya, atau jumlah yang terurainya itu sama dengan jumlah mula-mulanya. Alfanya 1. Sedangkan elektrolit lemah, alfanya itu berkisar antara 0 hingga 1 atau 100%. Kalau non-elektrolit, ini adalah larutan yang sama sekali tidak terurai menjadi ion atau alfanya 0. Yang termasuk elektrolit kuat adalah asam kuat. Ingat tadi ada 6 macam. Basa kuat ada 5 yang tadi dibahas. Nah, sedangkan yang termasuk elektrolit lemah ini adalah larutan, boleh kita sebut di sini asam lemah dan basa lemah. Nah, apakah yang termasuk asam lemah dan basa lemah? Seluruh asam dan basa yang tidak termasuk asam kuat dan basa kuat. Itu kita golongkan asam dan basa lemah. Ini jumlahnya lebih banyak, jadi lebih baik kita mengingat yang termasuk asam kuat dan basa kuat saja. Selebihnya pasti lemah. Nah, sedangkan biasanya yang termasuk larutan non-elektrolit itu adalah kelompok gula, glukosa, maltosa, laktosa, galaktosa, semua yang termasuk karbohidrat, kemudian urea, atau rumus molekulnya CONH2 2 kali. Jadi kelompok-kelompok gula, urea, nah itu termasuk yang non-elektrolit. Oke, sampai di sini dulu pembahasan mengenai larutan.